Assalamualaikum. Ini Afwan ya, sambil dalam perjalanan jawab pesannya. Oke Bun, ini bukan hal yang baru ya, terkait problem dengan mertua khususnya ya Bunda ya. Di hampir setiap rumah tangga juga pernah mengalami konflik dengan mertua. Nah, kita kan terlepas dari sifat mertua yang seperti apa, terlepas dari kebiasaannya mertua seperti apa, dan Bunda juga sudah menyimak pembelajaran materi ketiga kita bahwa sikap yang keluar, kata-kata yang keluar, yang itu kita terima dari orang lain, kita pahami juga bahwa orang lain pun bisa punya kata-kata seperti itu, bisa punya ekspresi seperti itu karena dari lingkungannya juga, Bu. Bisa jadi faktor dari lingkungan yang selama ini ada di sekitar, termasuk salah satunya di sekitar mertuanya Bunda, begitu Bunda ya. Kita pahami dulu. Dan satu hal juga yang sangat perlu kita pahami Bun, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan mertua kita seharusnya seperti apa ke kita. Apalagi mertua kita usianya sudah di atas kita ya Bunda ya. Artinya dalam artiannya begini Bun, yang siap untuk belajar itu adalah kita. Nah itu dulu yang kita pahami ya Bunda ya. Walaupun bukan berarti kita benarkan juga apa yang telah dilakukan oleh mertua kita, namun kita jadi tahu nih yang dalam kendali kita, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita pengen bahagia, maka kita perlu memfokuskan pada apa yang bisa dalam kendali kita. Nah apa sih yang dalam kendali kita Bun? Yang dalam kendali kita diantaranya bagaimana kita bisa merespon, seperti apa sikap yang kita terima dari orang lain, termasuk itu mertua kita. Ketika tadi kata Bunda disipein, dicuek, Bunda maaf ya, kepotong tadi ada yang nelpon rupanya, jadi izin saya lanjutkan ya Bunda ya. Nah jadi tadi sampai di merespon ya Bunda ya. Bagaimana kita merespon ekspresi orang, bagaimana kita merespon kata-kata yang keluar dari lisan orang lain terhadap kita. Nah itu kan kita yang bisa kendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kita tidak bisa merespon kata-kata orang lain, kita tidak bisa merespon ekspresi orang lain kepada kita. Yang bisa kita respon adalah bagaimana, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon kembali apa yang kita terima dari orang lain. Nah jadi Bun, saya sangat appreciate sekali dengan Bunda yang Masya Allah ya, siap, mampu, kuat untuk melalui ini semua ya. Artinya sudah 5 tahun melalui proses ini ya. Dan Masya Allahnya Alhamdulillah Allah pertemukan kita ya Bunda ya di forum ini ya. Mudah-mudahan bisa penuh berkah dan manfaat buat kita ya Bunda ya, khususnya untuk Bunda ya. Nah balik lagi nih Bun. Jadi Bun, apa yang bisa dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespon terhadap apa-apa yang kita terima, baik itu sikap orang, baik itu kata-kata orang, ekspresi orang, begitu ya Bun, dan termasuk dengan ekspresi mertua kita. Jadi Bunda, kita tadi ya, satu, kita perlu sadar bahwa yang ada dalam kendali kita, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Yang kedua, yang siap untuk belajar adalah diri kita. Jadi kita yang perlu fleksibel dalam meresponnya. Dalam artian begini Bun, hak kita untuk membalas perlakuan yang sama dari apa yang orang lain lakukan, termasuk mertua kita lakukan, itu hak kita. Namun hak kita juga untuk bisa memilih, untuk kita bisa memilih supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara apa? Dengan respon terbaik kita. Kita tidak membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah ini erat banget kaitannya dengan materi keempat kita yang akan kita bahas pada pembahasan ke malam ini ya Bunda ya, pada pembahasan kita di pertemuan keempat ini ya. Nanti silahkan disimak Bunda. Ya pasti Bunda, apa sih tujuan hidup kita? Kita ingin bahagia ya Bunda ya dalam menjalani hidup kita ya. Dan tentu kita juga sudah sama-sama sepakati seperti pembahasan kita dari awal ya, bahwa tugas kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi rasa kecewa, rasa sakit, rasa sedih itu kan sebenarnya sifat-sifat yang tidak akan kita temukan ketika di surga nanti. Kenapa bisa ada rasa itu? Ya lagi-lagi setan yang membisikkan kita ya Bunda ya. Maka kita yang bisa menentukan respon kita seperti apa dalam kita melalui perjalanan hidup ini.
mertua. Bisa jadi itu ujian bunda di situ ya bunda ya, bersama dengan mertua tadi. Terlepas dari sifat mertua yang seperti apa, kita nggak tahu pertemanan mertua seperti apa, kita nggak tahu lingkungan mertua seperti apa, dan kita juga nggak tahu nih didikan orang tua kita, termasuk mertua kita dapatkan dari orang tuanya dahulu, kita nggak tahu seperti apa pun. Jadi sangat berpengaruh sekali seperti apa pribadi kita yang sekarang. Begitupun kita yang sekarang ini hasil dari bentukan kita yang lalu. Bukan berarti kita menyalahkan orang-orang tua kita di zaman lalu, bukan. Justru itu sebagai bentuk pembelajaran buat kita bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Dan kita buktikan dengan kita tidak menyakiti hati anak-anak kita. Dan tadi kalau kata bunda, anak sulung sampai menjadi korban pelampiasan, nah itu yang perlu benar-benar kita coba perbaiki bunda. Jangan sampai lelah kita, sakit hatinya kita lampiaskan ke anak kita. Betapa sakitnya mereka, dan itu akan membekas ke mereka sampai mereka besar nanti bu. Dan alhamdulillah ya, tadi kalau saya baca, bunda sangat menyadari bahwa itu adalah cara yang tidak tepat ya, dengan melampiaskan ke anaknya bunda ya, barakallahu pun. Jadi artinya bunda sudah komitmen untuk bisa menjadi bunda yang lebih baik lagi ya untuk anak-anak kita ya bunda ya. Jadi begitu ya bunda ya. Lalu gimana nih supaya bisa merespon berikutnya ya kepada mertua? Yang sudah berlalu sudah bu, nggak perlu kita ingat-ingat sampai kita merasa sakit kembali itu muncul, nggak perlu. Yang udah lewat itu sudah lewat, anggaplah itu sebagai pembelajaran kita pun. Yang bisa kita lakukan apa? Fokus, kita sekarang ingin seperti apa? Karena rumah tangga kita akan terus berlanjut. Rumah tangga kita akan terus berlanjut. Kita tentu nggak pengen ya pisah sama pasangan kita ya bunda, tentu nggak pengen pisah dengan suami bunda. Maka apa yang perlu dilakukan? Lakukanlah respon terbaik kepada mertua kita. Mertuanya begitu, sampai bilang anak saya harusnya nikahnya sama dokter, cantik. Itu kan ya tadi kata bunda ya. Tentu itu ada sebabnya ya bunda ya. Walaupun kita ini perlu ini ya, perlu pendalamannya karena saya tidak tahu persis seperti apa problemsnya. Cuman secara umum bunda, kalau persisnya itu sepertinya kita perlu ada pertemuan khusus ya bunda ya. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan ya bunda ya. Yang pasti bun, terlepas dari seperti apa kronologi ceritanya di 2 tahun pertama pernikahan bunda ketika tinggal bersama dengan mertua ya bunda ya. Terlepas dari itu semua kronologinya seperti apa, yang pasti setiap apa yang terjadi itu pasti ada penyebabnya ya bunda ya. Lagi-lagi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, termasuk kita evaluasi ke dalam diri kita. Saya bukan menyalahkan, enggak sama sekali, cuman ini bentuk kita untuk selalu mawas diri. Karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa jadi kurang berkenan juga yang mertua kita dapatkan dari kita. Nah itu juga kita perlu perbaiki. Nah di sisi lain, lagi-lagi sifat mertua juga ya kita juga perlu pahami. Karena tadi ya sifatnya begitu, bisa jadi begitu ya bunda ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meresponnya sebaik mungkin. Dan ketika bunda pengen cerita sama suami gitu ya, takut suami kepikiran nih, kalau memang dirasa perlu ceritakan ya nggak apa-apa bunda, nggak masalah bagi saya selama menceritakannya apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, karena suami pun tetap bisa menilai. Bahkan ketika bunda nggak menceritakan pun gitu ya bunda ya, sebenarnya suami juga pasti sangat melihat bagaimana ketika di lapangannya, dalam artian ketika bunda bertemu dengan mertuanya. Nah tapi kalau kata bunda tadi, mertua kalau lagi ada suami dia baik-baikin bunda gitu kan ya. Tapi ketika suami nggak ada, beda banget sikapnya kan, tadi begitu ya kata bunda ya. Nah kalau begitu ceritanya bunda, bagi saya bukan berarti kita mengadu domba. Justru mengadu domba itu nggak baik. Pasrahkan pada Tuhan. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Yakin sama Tuhan. Kalaupun kita ingin cerita, ceritakanlah apa adanya, tidak kita lebih-lebihkan ya bunda ya. Dan pastikan cerita kita itu dengan nada yang lembut tanpa menjatuhkan mertua kita. Kita sampaikan di mana sisi kita yang kurang pas dengan mertua kita kepada suami kita. Bukan untuk mengadu domba, justru mengadu domba itu sangat tidak tepat ya bunda ya. Sampai suami setidaknya paham di mana sih sisinya gitu. Lagi-lagi cara menyampaikan itu penting. Dan di sisi lain bunda yang perlu kita lakukan, pasti gak ada mertua yang gak pengen dikasih hadiah. Coba dicek deh, selama bunda menjadi menantunya mertua, berapa kali bunda ngasih hadiah ke mertua?
Karena hadiah apalagi ya Bunda ya, apalagi misalkan nih mertua kita tipikalnya visual banget. Orang-orang visual tuh kan paling seneng dikasih hadiah gitu Bun. Coba beberapa kali kita kasih hadiah. Kalau dalam hadisnya kan tahabbu ya Bunda ya. Tahadu ya, apa mana itu? Kok saya jadi nggak ingat. Tahabbu kalau nggak salah ya Bunda ya. Oh iya, tahabbu nih anak saya malah ngingetinnya, Masya Allah. Tahabbu. Jazakillah sayang. Dengan kita memberi hadiah, maka kita akan tercipta saling kasih sayang. Jadi coba mulai kita kasih hadiah ke mertua kita. Nggak pernah ada kata terlambat Bun. Anggap tadi ya 5 tahun itu anggaplah sudah lewat. Nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Fokus sama kehidupan kita yang sekarang. Hidup kita pengen bahagia. Kita pengen bahagia dengan mertua kita. Kita pengen bahagia dengan pasangan kita. Dan kita perlu ingat bahwa surganya pasangan kita itu ada pada ibunya. Gitu ya Bunda ya. Jadi tetap kita support pasangan kita untuk mengabdi sama ibunya, dan tetap kita komunikasikan juga supaya nggak ada miskomunikasi dan tidak sakit sendiri gitu ya. Dan lagi-lagi pasrahkan sama Allah. Kalaupun tidak terungkap kebenarannya dari lisan kita, maka Allah yang akan membukakan semuanya. Yakin sama Allah Bun. Siapa lagi yang mau kita yakini kalau bukan Tuhan ya Bunda ya. Jadi begitu Bun. Solusi salah satunya adalah coba mulai kita bersikap baik sama mertua kita. Bahkan ada kisahnya ya Bunda ya. Ada kisahnya kalau waktu itu ada tuh menantu yang pengen ngeracunin tuh mertuanya. Lalu dikasih tahu tuh sama yang tempat dia konsul. Kasihin ramuan ini. Buatin masakan yang enak. Pas dibuatin masakan yang enak, terus mertuanya berubah sama dia. Jadi ketika dikasih racunnya, dia malah merasa bersalah. Dan rupanya ketika datang lagi tuh sama orang yang ngasih katanya racun tadi, rupanya itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa yang dikasih, justru dari masakan itulah mertuanya berubah menjadi baik. Artinya apa? Hadiah Bunda. Kita kasih servis terbaik ketika mertua kita datang ke rumah kita. Karena kan sekarang Bunda udah gak serumah lagi ya Bunda ya. Servis terbaik. Kalaupun Bunda datang ke rumah mertua, bawakan sesuatu yang baik, beri senyuman yang indah. Anggaplah yang 5 tahun lalu itu udah gak ada. Bahkan kalau perlu Bun, minta maaf Bun. Gak pernah kecil kok kita ketika kita minta maaf, sekalipun kita merasa gak bersalah. Minta maaf Bun, minta maaf secara tulus. Bahkan kalau bisa pelukan sambil nangis sama mertua. Saya yakin Bun, nggak ada mertua yang nggak luluh kalau sudah kita minta maaf seperti itu. Dan setelahnya kita bersikap baik, kita beri hadiah, maka insya Allah hubungan akan bisa jauh lebih baik ya Bunda ya. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita bisa konsultasi khusus ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kebaikan buat Bunda khususnya. Insya Bunda. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.